Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grupnya Braki, grup Barito, dan Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama. Bumi yang ditutup di 123 menguat 2,5%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya Bumi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Bumi rebound. Tapi sayang ya ada profit taking di atas ya. Kenapa? Wajar. Karena mau libur panjang kan. Mau libur 2 hari perdagangan, Jumat dan Senin. Wajar ada profit taking. Tapi secara teknikal bagus, volume meningkat. Ada akumulasi pada detektor nih. Bagus ya. Harusnya. Simple aja seperti ini nih. Tetap aja Bapak Ibu pakai ingat. Kalau pandangan saya jangan jebol bukan 115 lagi. Tapi naikin lagi. 118 lah. Ya 117 tuh jebol udah lemah. Pasti lemah. Harusnya hari Rabu nanti, hari Selasa itu langsung gas ke atas ya. Kalau ditembus 125 tuh bagus. Hari kemarin tuh lewat 127 ya. Jangan coba kalau tutup di atas 127 makin bagus. Optimis digas lagi minggu ini. Tapi kalau seperti ini gimana? Ya masih 50-50. Tapi secara story, sentimen ya masih berpeluang naik. Semoga ya Selasa tembus 125, 127 apalagi tembus 130. Plan saya, gambaran saya, analisanya 150-155 itu di Juni bisa disentuh. Pokoknya minggu depan harus di atas 100. Kalau bisa 130 atau minimal 126 lah. 127. Kita lihat ya. Bumi masih menarik nggak? Masih menarik. Weekly-nya bagus. Volume meningkat setelah koreksi 2 hari. Walaupun seperti ini. Candle-nya Morningstar ada ekor panjang. Oke. Masih oke nih. Masih menarik lah. Ini juga ada pola important shoulder kan. Oke nih. Untuk Bumi. Neckline-nya 127, 130 harus tembus kalau mau bagus. Target. Nah, ini Bapak Ibu kalau tarik nih. Apalagi mau kuasi reorganisasi kan. Bisa uptrend ya. Harapannya kan bisa bagi dividen walaupun nggak besar. Nah, apalagi kalau nanti tahun depan bisa bagi dividen. Wah, makin cantik kan. Ini resisten 150 tembus uptrend lagi. Bumi udah lama di bawah juga kan. Habis reorganisasi. Salim banyak masuk di dalam. Udah siap-siap bangkit. Itu. Jadi masih oke lah untuk Bumi menurut saya tren jangka menengah. Ini disclaimer ya. Lanjut BRMS yang ditutup dagang 416 menguat 3,48%. Asing net buy. Kalau broker semuanya BRMS akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BRMS bagus. Sudah di atas 400 kan? Seperti gambaran aman gak? Harusnya. Kalau sampai balik lagi udah simple gagal. Gak usah panjang lebar analisa kenapa itu ya udah gagal. Kalau dia nih, balik lagi di bawah 390 gagal. Ya, itu aja. Selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli di 390, 400. Sekarang floating profit lumayan kan? Mau take profit silakan, mau hot juga silakan. Ini kalau pandangan saya swing low. Konfirmasi minggu kemarin swing low. Coba lihat temporary weekly-nya. Volume besar, meningkat. Masa cuman segitu doang? Logikanya ya. Ya simple. Kita kan bisa analisa. Gambaran kita lebih cenderung ke atas. Kalau dia balik arah, gimana responnya? Karena setiap analisa tuh pasti ada melesetnya. Tapi kalau analisa Bapak Ibu tuh bener, bukan cuma modal piring doang, melihat teknikal, lihat Broxum, lihat yang lainnya, sinyalnya bagus ya. Ya memang bisa ada gagalnya, tapi ya itu. Kalau pandangan saya BRMS lebih cenderung ke atas. Target berapa BRMS? 450. Mudah-mudahan bisa lewat BRMS. Lanjut. NRG yang ditutup di harga 226 terkoreksi 4,23%. Asing net sell. Kalau broker semuanya NRG didistribusi. NRG lagi doji, volume besar. Ya selama di atas 218 masih aman. Ini temporary weekly-nya doji. Ya bisa dibilang temporary weekly-nya doji ini sideways 3 minggu ke belakang. Antara minggu depan tarik naik atau ke bawah aja. Coba lihat harga oil dulu. Karena NRG itu lebih ke oil ya. Nah oilnya rebound. Waduh bisa digas nih. Ya oil naik. Berapa persen kemarin? 2,5%. Tapi kita kan hari Senin libur. Kita lihat Senin seperti apa oil. Tapi ya secara teknikal oilnya bagus. Ini gimana untuk energi? Harusnya bagus. Wah koreksi biasa. 220 harus dijaga. Nih seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Simple. Nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu. Jebol 2116 buang aja lah. 214 udah pejam mata. Neckline-nya 240 tembus. Siap-siap uptrend. 238 240. Nah nih ya. Target selanjutnya berapa tuh? 260, 270. Menarik ya, menarik ini Bapak Ibu tarik garis ke. Nah, ini pola pattern back bisa terjadi juga seperti ini gambarannya. Dan tiangnya Bapak Ibu tarik dari bawah ini juga bisa. Tarik seperti ini. Nah, ya 260 770. Beli sekarang cut loss 214. Clever ya.
Kembali ke masing-masing, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual, keputusan Bapak Ibu di tangan masing-masing. 214 atau 216%, 6% ideal nggak ideal? Nih, sama risk rewardnya ini kan tengah-tengah. Sama, apalagi kalau dikasih koreksi hari Selasa malah bagus. Targetkan aja langsung 260. Energi, menarik. Lanjut. Dewa yang ditutup di harga 184 terkoreksi 3,6%. Asing net sell. Kalau broker resminya Dewa akumulasi tip. Kalau di broker resminya kalau dilihat dari broker resminya Dewa di distribusi. Dewa bagus uptrend ya, breakout dengan volume. Jadi kalau koreksi dikit sih sikat 170 harus dijaga. Perubahan praksi harga peluang besar Juni perubahan praksi harga 200 disentuh. Mudah-mudahan ya. Supportnya harus dijaga bukan 160 tapi 170. Jangan jebol. Ya, toleransinya berapa? 167. Tutup aja nih, udah nggak pakai lagi. Ya, ditutup aja nih. Nah, kalau dia koreksi ke bawah sikat tuh. Cut loss saja kalau dia jebol 167. Disclaimer analisa kembali. Dewa. Lanjut. PKTR yang ditutup di harga 80 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau di broker resminya PKTR di distribusi. PKTR harus rebound juga nih. Udahlah. Pokoknya kalau Bapak Ibu yakin, wah ini kebetulan bottom, coba lihat time frame weekly-nya dulu. Wah, koreksi-koreksi biasa, ya udah nekat. 77 buang. Berarti 4%, 5% Bapak Ibu targetkan buang dengan reward minimal. Minimal ya, 2 kali lipatnya. Ke 88. Jadi cut loss-nya 5%, 75, TP-nya minimal 88. 2 kali lipatnya. Bahkan targetnya ini nih, jangan nanggung. Langsung 20% minimal atau 18-19%. Pokoknya minggu depan harus hijau. Langsung hijau menarik. Kalau ke bawah 75 buang. Udah simple kan? Kalau siap nggak Bapak Ibu? Kalau nggak sesuai harapan. Itu PKTR. Lanjut. MMN yang ditutup di harga 7.900 menguat 6,39%. Asing net sell. Kalau broker resminya MMN. Di akumulasi tipis. Langsung saja katakannya MMN bangkit. Nah, simpel kan Bapak Ibu, kalau saham mau naik ya naik. Ada nggak sahamnya tiba-tiba, ini potensinya naik, saya turunin dulu biar retail cut loss. Ada nggak seperti itu? Enggak kan? Kenapa seperti itu? Ya memang seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau penjelasan tuh di grup scalping tuh ada, saya jelaskan. Kenapa bandar market maker tuh nggak sembarangan gambar chart. Logikanya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tuh sebagai bandar, tahu kan nih, wah nih area retail beli nih di support. Kayak enakan nih retail diajak naik. Saya turunin dulu biar retail cut loss atau biar retail bingung. Preston atau apa. Yang pastinya harapannya retail cut loss baru ditarik naik. Kenapa nggak seperti itu? Kalau ada ya coba tanya yang bilang cat itu digambar semau bandar. Coba tanya kenapa nggak dijebolin dulu ke support. Ini tahu nih pasti retail banyak ikut nih di dalam nih. Kebetulan dia sideways dijaga. Coba tanya ke orang yang bilang cat itu halusinasi atau cat itu digambar bandar semau-mau bandar. Ditanya kenapa nggak diturunin. Kalau Bapak Ibu jadi bandar, kira-kira Bapak Ibu turunin nggak lagi dulu? Secara logika diturunin kan? Enak aja nih retail ikut masuk. Turunin dulu biar retail banyak cut loss baru tarik naik lagi. Nah itu. Jadi kenapa saham turun? Ya memang turun. Kenapa saham dijaga untuk naik? Ya memang seperti itu. Jadi gak bisa disalahkan bandar mau-maunya, enak-enaknya saham bagus dibawa turun. Ya karena mereka punya plan, punya rencana yang kita nggak tahu. Itulah gunanya trading plan. Tapi kenapa penyebabnya itu saya jelaskan di grup scalping. Kalau Bapak Ibu ikut live Zoom kelas scalping, ada alasannya kenapa bandar itu nggak sembarangan juga. Ya, itu. Jadi MMN bagus, sudah di atas 7.500, aman, harusnya aman. 7.500 tuh harusnya nggak jebol lagi. Targetnya ya ini Bapak Ibu perhatikan ada pola impertahanal shoulder. Ya 8.800 lah minimal. Bisa nih MMN. Itu lanjut. Cuan yang ditutup dari 11.850 menguat 2,81%. Asing net buy. Kalau broker resminya cuan akumulasi. Secara teknikal cuan masih bagus. Langsung saja ke teknikalnya, cuan masih bagus. Cuan mau stock split di 9 Juli. Bulan depan, sebulan lagi ya. Hari Rabu bulan depan, tanggal 9 itu kumdet stock split 1:10. Berarti dari harga sekarang dibagi 10. 1.100 dengan harga kemarin ya hari Kamis tutupan. Kalau stock splitnya hari itu ya di
Jadi harganya jadi 1.100. Tapi kita lihat nanti tanggal 9 Juli berapa harganya. Kalau misalnya 13.000 9 Juli ya dibagi 10 berarti 1.300 setelah stop play. Kemana arah cuan? Kalau pandangan saya selama nggak jebol 1.100, selama nggak jebol 11.000, nutup gap 14.000 arah cuan. Lanjut. PTRO yang ditutup di harga 2.930 menguat 1,03%. Asing net sell. Kalau di buku resminya PTRO didistribusi. PTRO tembus 3.000 beli. Gak usah panjang lebar. Tembus 3.000 beli. Disclaimer ya. Nah kembali kalau mau beli bawah sekarang juga silakan. Intinya kalau dia bisa hijau, candlenya waktu itu kan saya bilang kalau dia candle bullish engulfing bagus kembali ke atas 3.000. Nah ini kan bisa jadi nanti candlenya morning star. Jadi hari Selasa candlenya hijau tembus 3.000 itu menarik. Disclaimer ya. Itu aja dulu untuk PTRO. Target kemana nih? Minimal kalau dia tembus 3.000 ya minimal 3.300 PTRO. Lanjut. Tepia yang ditutup di harga 9.575 menguat 3,79%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Tepia akumulasi TP. Tepia bagus di atas 9.500 mudah-mudahan bertahan. Pokoknya balik arah. Bapak Ibu kasih toleransi berapa? 9.350 balik ke bawah situ lagi buang aja. Ya, Tepia kan dia mau IPO di harga 180-an kalau nggak salah. Tapi nanti akhir bulan ya. Man belum masuk dalam EIPO juga ya, belum tahu prospektusnya seperti apa. Tapi kisaran harga perkiraan di 170 180. Jadi saat ini Tepia selama nggak jebol 9350 aman-aman aja. Target 10.000 Tepia. Lanjut. Raja yang ditutup dengan 2.680 menguat 4,28%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Raja akumulasi tipis. Raja bagus sideways ke arah mana? Atas. Supportnya Bapak Ibu pakai tetap 2.400. Ini dia bisa dikatakan dekat-dekat resisten 2.700. Nah habis seperti ini. Nah ini sidewaysnya. Kalau dia break 3.000 arah. Ya tembus 2.700. 2.750. 3.200 arah Raja. Bisa lewat nggak? Bisa. Itu minimal arahnya aja. Nah kalau ditarik nih. Nah itu minimal arahnya aja Raja. Target Raja masih jauh kalau bisa berangkat nih. Tapi kita targetkan gak usah muluk-muluk. Kalau dikasih 1-2 minggu ke 3.200 itu udah cukup bagus. Disclaimer ya. Support pakai 2.400 jangan jebol. Itu Raja. Ratu. Yang terakhir Ratu yang ditutup di harga 6.700 menguat 12,13%. Kalau di box resminya, kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di box resminya Ratu diakumulasi. Ratu bagus gak? Bagus lah. Kemana arahnya? Ke atas. Minimal kemana? 7.000, 7.500. Di grup Burnet Trader udah beli. Ya, tanggal 4 Juni kami rekomendasikan 6.100 sampai 7.900 beli. Dapat. Low-nya hari Rabu 4 Juni itu di 5.950. Kami beli dari 6.100 sampai 5.900. Dapat. Dan sekarang floating profit target kami 7.000, 7.500. Boleh beli nggak sekarang? Koreksi-koreksi dikit kalau dikasih boleh. Tapi kalau nggak dikasih koreksi gimana dong? Ya Bapak Ibu bisa pakai support 6.450 itu jangan jebol. Kenapa? Karena dia baru aja breakout area range sideways-nya. Seperti yang sering saya bilang kalau pergerakan sideways dia naik ya naik ke atas. Ya kalau namanya kita beli di harga breakout-nya nih ya resikonya kalau dia gagal aja. Tapi lebih cenderung kemana? Kalau Bapak Ibu lihat volume MACD harusnya ke atas. Weekly-nya bagus, volume juga meningkat ke atas. Ya, bisa nggak all time high lagi? Kita lihat aja nanti. Ratu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader nggak? Bisa join trading bersama Burnet Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.